Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Amrullah, NIM 1802124. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan membuat video presentasi mengenai materi digital literasi untuk tugas ujian tengah semester saya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari digital literasi tersebut. Nah, jadi saya mengumpulkan dari beberapa ahli untuk pengertian digital literasi di sini. Yang pertama, menurut Paul Guster, yaitu digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk, berbagai sumber yang sangat luas diakses melalui perintah komputer. Nah, yang kedua, menurut UNESCO, yaitu digital menjadi landasan penting bagi kemampuan memahami perangkat-perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang ketiga, itu menurut Douglas, yaitu mengatakan bahwa ada 8 elemen esensi untuk mengembangkan literasi digital. Yang pertama, kultural. Yang kedua, kognitif. Yang ketiga, konstruktif. Yang keempat, komunikatif. Yang kelima, kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, kritis dalam menyikapi konten. Yang kedelapan, bertanggung jawab secara sosial. Kelebihan dan kekurangan digital literasi dalam berbagai bidang. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dalam bidang sosial. Kelebihannya dapat mempermudah komunikasi keluarga, saudara, teman, dan orang lain walaupun jarak sangat jauh. Nah, seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita melalui WhatsApp, sosial media dan lain-lainnya. Untuk kekurangannya, yaitu mengurangi jalinan silaturahmi antara sesama karena kita menganggap dengan memberi kabar lewat SMS, telepon, dan semacamnya itu sudah cukup. Nah, itu di bidang sosial tadi. Yang kedua, di dalam bidang pendidikan. Nah, yang pertama, kelebihannya dapat mencari informasi yang dibutuhkan secara cepat untuk kepentingan pendidikan. Contohnya seperti kita untuk belajar pada saat sekarang ini, mencari bahan ajar, mencari jawaban secara cepat di internet. Nah, seperti itu dapat kita lakukan pada masa sekarang ini karena kemudahan, kecanggihan teknologi yang kita rasakan sekarang. Untuk kekurangannya, kemajuan juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual karena semakin mudah mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiat atau penjiplak akan melakukan kecurangan. Lanjut di bidang hiburan. Nah, yaitu menawarkan permainan-permainan yang dapat menghilangkan kejenuhan dan dapat menimbulkan stres di dalam berpikir. Nah, jadi dengan canggihnya teknologi sekarang itu banyak terciptanya permainan-permainan yang dapat kita mainkan untuk menghilangkan kejenuhan yang kita rasakan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu dengan terlalu sering kita memanfaatkan media hiburan seperti permainan tersebut di bidang pendidikan seperti anak-anak sekarang itu lebih kurang waktu belajarnya untuk bermain hal seperti itu. Itu untuk kekurangannya. Jadi di masa sekarang anak-anak lebih cenderung banyak bermainnya daripada belajarnya. Oke, lanjut di bidang ekonomi, yaitu kelebihannya dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kita mempromosikan atau memasarkan produk. Nah, jadi dengan adanya sosial media kita lebih mudah, ibaratnya seperti kita ingin menjual barang, membeli barang, itu kita lebih
mudah lagi dengan adanya media sosial media atau internet seperti sekarang ini. Nah, kekurangannya dari hal tersebut sering terjadinya pembohongan atau seperti banyaknya orang yang tertipu belanja seperti sudah mengirimkan uangnya tapi barangnya tidak sampai. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut di bidang pemerintahan. Nah, di bidang pemerintahan, yang pertama, masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah tersebut. Kekurangannya, semakin bebas masyarakat mengakses situs pemerintah, maka akan terjadinya kejahatan cyber seperti kebocoran data. Nah, seperti itu. Adapun dampak positif literasi digital, yaitu yang pertama untuk membantu proses belajar mengajar. Jadi kita lebih mudah dalam proses belajar mengajar di masa yang sekarang ini. Untuk yang kedua, yaitu dapat membedakan sumber-sumber belajar yang benar dan yang salah. Nah, lebih signifikan dan dapat memberikan manfaat bagi kita yang menggunakan untuk hal yang positif. Nah, yang ketiga, untuk membuka peluang bagi guru-guru agar lebih produktif dalam menciptakan media ajar digital. Nah, jadi untuk guru-guru lebih bisa kreatif mencari bahan ajar, mencari hal-hal yang dibutuhkan untuk mengajar pada peserta didik di masa sekarang. Nah, pemahaman literasi digital yang buruk di masa sekarang yaitu akan mempengaruhi kepada psikolog anak remaja, cenderung menghina orang lain, menimbulkan sikap iri terhadap orang lain. Contohnya seperti pada masa sekarang dengan adanya sosial media, kita banyak konflik seperti terjadinya balas-balasan komentar di media sosial, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Nah, seperti itu. Jadi dapat mengakibatkan depresi, terbawa arus suasana yang negatif. Nah, seperti itu. Contoh literasi digital yaitu yang pertama di lingkungan sekolah kita cari contohnya seperti yang pertama contohnya komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial, yaitu komunikasi antar guru dengan siswanya atau muridnya itu lebih mudah. Yang kedua yaitu dapat mempermudah muridnya untuk mengirimkan tugas tanpa bertatap muka atau bertemu gurunya di sekolah. Jadi secara online bisa mengirimkan tugasnya melalui email ataupun WhatsApp. Nah, yang ketiga mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Jadi untuk guru lebih bisa memanfaatkan media internet untuk memaksimalkan mengajar di sekolah. Yang kedua yaitu literasi digital di rumah. Nah, jadi yang pertama dapat melakukan penelusuran dengan menggunakan browser. Contohnya seperti kita bisa belajar dari rumah tanpa kita datang ke sekolah, tanpa adanya media ajar seperti buku, kita dapat belajar mencari sumber tersebut melalui internet. Nah, yang kedua, mendengarkan musik dan streaming lagu di secara online. Nah, itu kita dapat secara langsung mendengarkan lagu. Yang ketiga, kita dapat melihat tutorial memasak, contohnya belajar dan lain-lain di era yang sekarang ini, di era yang canggih ini dengan adanya internet. Oke, lanjut lagi digital literasi di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama menggunakan media internet untuk menggalang dana atau donasi. Nah, seperti itu. Yang kedua,
penggunaan media sosial untuk sarana promosi penjualan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk memasarkan produk atau mencari barang yang kita inginkan itu di sosial media sekarang bisa kita cari semua. Nah, yang ketiga yaitu memakai aplikasi meeting untuk rapat atau ujian sekolah. Nah, itu bisa kita maksimalkan. Jadi, kesimpulan yang saya dapat dari sini, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, kita juga harus pandai-pandai memanfaatkan hal tersebut untuk kegiatan yang positif, bukan hal yang negatif. Nah, jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh kemajuan teknologi ini dan terjerumus ke dalam hal-hal yang merusak diri kita sendiri. Oke, jadi sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.